Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada-Mu melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami siap bersuka cita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kakak mau sapa satu persatu nih ya. Halo Cio. Halo Cheryl dan Lawrence. Halo Iren, ada Daniel, Davina Kenzo, Henok, Jeremy, 3C, Kesha, Wawa, Elsa, Senon, Darren, dan Stefan. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri dong yang di rumah supaya kita lebih bersemangat lagi. Yuk, siapa yang belum berdiri kelihatan loh dari sini. Oke, good. Anak-anak yang manis. Kita pagi ini akan mengangkat pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya. Masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong, 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 bohong.
Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku buka hatiku. Jadikan kami anak-anak yang manis, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Halo semuanya, adik-adik yang di rumah. Hai. Apa kabarnya hari ini?
Oke. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran ya. Kita ulangi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Benar kabarnya hari ini luar biasa dahsyatnya? Ada yang hari ini sakit? Semua sehat? Puji Tuhan. Ada yang hari ini lagi sedih? Ada? Enggak. Enggak. Ada yang hari ini lagi pikirannya kacau? Enggak. Enggak. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Good job. Semua anak-anak hebat. Tadi kita sudah memuji, sudah menyanyi buat Tuhan. Hari ini Kak Tari mau tanya, kebenaran firman Tuhan yang Kak Yesi sampaikan minggu lalu tentang apa ya adik-adik? Siapa bisa jawab, buka audio suaranya. Tentang apa yang Kak Yesi ceritain minggu lalu? Direview kembali. Ayo, baru 1 minggu Kak Yesinya cerita tentang D, O, S, A. Tentang apa? Dosa. Dosa apa? Dosa lewat pikiran dan dosa yang timbul dalam hati. Nah, pagi ini Kak Tari juga mau lanjut ceritanya tetap tentang dosa. Dosa itu dapat membuat aku binasa. Apa judul ceritanya? Dosa dapat membuat aku binasa. Ya, dosa dapat membuat aku binasa. Takut nggak dengar ceritanya? Nah, kalau gitu supaya kita ngerti apa itu dosa, masih ingat nggak pelajaran yang lalu-lalu tentang dosa? Siapa yang tahu, buka suaranya. Dosa itu apa? Lawi, apa itu dosa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, iya Lawi, apa? Jawab dong. Semua yang kita katakan, kita lakukan, kita pikirkan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Ya, kita mau ulangin dosa itu semua yang kita, apa ini? Kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Ingat? Siapa yang mau mengulanginya? Coba Wawa. Wawa, apa itu dosa, Wa? Apakah itu dosa? Semua yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Jaringannya ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ulangin kata-kata Kak Tari tadi. Dosa itu apa? Cio. Apa itu Cio? Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita buat yang segala bertentangan dengan firman Allah. Iya. Nah, dosa itu dalam bahasa Yunaninya artinya hamartia, yang artinya itu meleset atau tidak tepat sasaran. Meleset atau tidak tepat. Tidak tepat itu
kalau kita ulangan, kalau kita bikin pelajaran di sekolah, ada kuis, ada tanya jawab sama guru, kalau salah itu namanya tidak tepat. Nah, sekarang Kak Tari mau tes adik-adik. Coba, ini permainan loh. Semangat, masih semangat. Semangat, kau semangat, angkat jempol ya. Yuk, perhatiin. Perhatiin yang Kak Tari tanyakan, nanti adik-adik jawab. Permainannya itu pernyataan Kak Tari ini benar atau salah. Adik-adik tinggal kasih nilai. Benar Kak atau salah Kak? Bisa? Kalau bisa dengerin pertanyaan Kak Tari yang pertama. Nanti adik-adik buka, adik-adik angkat tangannya dulu baru buka audionya ya. Jawabannya apa aja? Nah, denger dulu pertanyaannya yang pertama. Petrus, tahu kan Petrus? Murid Yesus itu menyangkal Yesus sebanyak 4 kali. Benar atau salah? Benar. Benar, Kak. Salah. Nah, berarti ada yang kalau dengar firman Tuhan enggak teliti. Sheryl betul, 100 buat Sheryl. Salah. Berapa yang benar Sheryl? Petrus menyangkal berapa kali? Kali. Berapa? 3 kali. 3 kali. Dengerin lagi ya pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena tidak taat. Benar atau salah? Benar. Iya, good. Semua ngerti Adam dan Hawa ya. Oke, semua dapat nilai 100. Pertanyaan ketiga. Di kota Betania, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus itu tahu cerita Lazarus? Lazarus itu mati dan dibangkitkan. Di kota mana? Di kota Betania. Betul apa salah? Betul. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Betul atau salah? Salah. Ada juga betul? Salah. Apa yang betul? Shannon, Tuhan memberi makan dengan apa? 5 dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Bukan 2 roti dan 5 ikan. Itu salah. Oke, selanjutnya. Dan 2 ikan. Tadi aku kebalik tuh. Iya, banyak yang betul ya. Selanjutnya, Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati Yesus dengan cara menjual Yesus. Betul atau salah? Betul. Betul sekali. Semua pintar-pintar. Nah, kita tahu ya yang mana yang betul, yang mana yang salah. Kita bisa menilai kan? Nah, gitu juga dengan hidup kita. Hidup kita tahu yang mana yang salah dan yang mana yang betul. Jadi mau pilih yang salah atau pilih yang betul? Pilih yang mana? Yang betul pastinya dong. Nah, Yang betul. Karena kalau salah itu tadi itu namanya
Dosa. Dosa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Kalau begitu Kak Tari minta buka Alkitabnya di Galatia 5. Sudah ada Alkitabnya di dekatnya, sudah disiapin. Galatia di Perjanjian Baru. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Biar kita tahu apa itu dosa, apa sih yang termasuk kriteria dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Udah ketemu Kak, udah ketemu. Ya, Wawa tolong kakak baca. 19 sampai 21. Ayat berapa Kak? 19 sampai ke 21. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseterusan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Wawa udah bantu Kak Tari baca. Nah, di ayat ini kita tahu itu yang dibaca tadi semua itu adalah dosa. Keinginan daging. Apa saja tadi? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Apa itu perseteruan? Permusuhan, perselisihan. Perselisihan itu apa? Bantah-bantahan, ngotot-ngototan. Terus apa lagi? Iri hati. Masih suka iri hati? Masih ada? Kita mau belajar ya. Amarah. Masih suka marah? Enggak, oke, terima kasih. Kepentingan diri sendiri, maunya aku aja yang diperhatikan, maunya kepentinganku aja yang didahulukan, maunya keinginanku semua yang diturutkan. Masih ada yang kayak gitu sifatnya? Masih? Oh, itu bikin Tuhan menangis. Tuhan sedih lihat kita kayak gitu. Apalagi kita baca lagi? Percideraan. Apa roh percideraan itu suka pukul-pukulan. Roh pemecah. Roh pemecah itu suka gosipin orang. Si anu tuh lo gini. Si itu tuh lo gini. Itu namanya memecah belah. Apalagi di situ? Kedengkian. Dari iri hati tadi bisa masuk dosa selanjutnya. Kedengkian. Benci, ya. Terus kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keras ya firman Tuhan hari ini ya, semoga adik-adik mengerti. Apa kata Tuhan? Terhadap semua orang yang melakukan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masih ada yang suka marah, marahnya kelewatan. Masih ada yang suka dengki, masih ada yang suka iri, masih ada yang
suka mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain, yang penting dirinya sendiri. Masih ada yang kayak gitu? Kalau masih ada, mari kita belajar. Karena Kak Tari juga, karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani, memang agak sulit. Bukan agak sulit, sangat sulit. Tapi kita mau belajar ikutin perintah Tuhan. Karena apa? Kita belajar dari dosa adalah semua yang melanggar perintah Tuhan itu namanya dosa. Dan orang yang berdosa Tuhan katakan tidak akan, tanda silang nih besar-besar, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita tadi kita kan percaya nih sama Tuhan Yesus. Kita kan kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita ada dan tinggal bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita percaya kalau kita nanti telah tiada, telah mati, kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Percaya semua? Kalau percaya semua angkat jempolnya. Oh, semua percaya kalau kita nanti mati masuk ke dalam surga? Masih ada yang belum percaya ya? Kenapa? Cio percaya tidak? Oh, percaya. Oke, percaya. Kesia percaya enggak? Kalau nanti Kesia enggak ada, meninggal masuk ke dalam surga, Kesia percaya enggak? Percaya. Jeremy percaya enggak? Percaya. Kita percaya karena Tuhan yang telah lebih dahulu melakukan itu untuk kita. Jadi kita dirancang oleh Tuhan itu bersama dengan Tuhan di rumahnya. Di mana rumahnya Tuhan? Di sorga. Rancangan Tuhan apa? Supaya kita tidak tinggal dalam keinginan daging. Ngerti ya keinginan daging tadi yang kita baca tadi. Kedengkian, amarah, iri hati, permusuhan, percidraan, percabulan. Itu semua dosa. Maunya Tuhan kita hidup tidak berdosa. Dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Walaupun hidup kita masih hidup di badan kita, tapi kalau kita berbuat dosa, kita itu secara rohani mati. Tahu ya, kalau orang mati, mau diapain aja udah nggak bisa. Rohani kita yang mati. Makanya itu kita harus jaga hidup kita. Kalau dosa lewat pikiran, nah minggu yang lalu tuh Kak Yesi cerita, dosa itu bisa lewat pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, sebelum kita lakukan, kita pikirkan dulu kan? Iya enggak? Contoh kecil nih. Contoh kecilnya, mungkin waktu enggak pandemi adik-adik ulangannya di sekolah. Pasti jadwal ulangannya udah dikasih sama gurunya. Anak-anak tanggal hari Senin sampai hari Jumat kita ulangan mid semester. Anak-anak belajar ya dari ini sampai ini. Pelajaran tema 1 sampai tema 2. Misalnya gitu nih. Terus anak-anak jawab, iya Pak, belajar benar-benar. Iya Pak, di rumah udah belajar. Pas ulangan tiba, aduh, sulit banget ini ya, jawabannya di mana ini ya? Apa ya jawabannya ya? Dipikirkan kan itu jawabannya apa? Akhirnya karena nggak bisa tadi, dia nyontek. Dia lihat jawaban temennya. Please deh kasih aku jawaban, aku mau lihat. Terus dia gini, kelihatan toh temennya sebelah. Terus dia tulis. Itu dosa.
Ada yang begitu? Waktu ulangan yang sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi? Oh, tidak. Tari percaya semua anak-anak hebat, anak-anak Juju R. Apa? Jujur. Oke. Kita tahu ya, dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, kita baca lagi di Matius 15 ayat 19. Siapa yang sudah ketemu, boleh Kak Tari minta tolong bacain. Matius 15 ayat ke-19. Udah ketemu, Kak? Gantian dulu, tadi udah Wawa. Siapa ya yang cewek mau bantu Kak Tari? Seril. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, kalau Kak Tari baca dalam bahasa Indonesia masa kini itu gini bunyinya. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Kita masih belajar tentang apa tadi? Dosa. Nah, di ayat itu yang minggu kemarin juga diterangi Kak Yesi, sebab dari apa yang kita pikirkan itu dari hati. Makanya di dalam Amsal Tuhan nasihatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya hati kita nggak dikotorin, hati kita nggak menerka-nerka, lewat hati langsung kepikiran, nggak jadi berbuat jahat. Ada yang suka jahil sama temennya, suka gangguin temennya sampai temennya nangis. Itu nggak boleh. Ada yang suka marah sama mamanya, sama papanya, kalau keinginannya nggak diturutin itu juga nggak boleh. Apalagi ya yang anak-anak sering lakukan gitu. Yang bertentangan dengan firman Allah, kira-kira apa? Siapa boleh kasih contoh? Davina, coba contohnya apa yang anak-anak sering lakukan yang bertentangan dengan firman Allah? Apa, Kak? Apa yang anak-anak sering lakukan yang bertentangan dengan firman Allah? Dosa apa yang sering dibuat oleh anak-anak seumuran kalian? Ada yang tahu selain Davina? Coba. Shannon. Apa Non? Berantem. Orang tua. Bentar Stefan, Shannon dulu. Apa Non? Membantah orang tua. Kata Shannon, membantah orang tua. Ayo Stefan, apa Stefan? Stefan. Yang tadi lah aku ngomong. Iya apa dong? Bantah orang tua juga. Oh, membantah orang tua. Oke, siapa lagi yang tahu? Kalista, kira-kira dosa apa ya yang sering dilakukan oleh anak-anak seumuran kalian itu? Melawan orang tua.
Iya, melawan orang tua. Daniel, apa Daniel kira-kira? Berantem dengan teman. Berantem dengan teman. Ya, itu juga nggak boleh. Kesia, apa Kesia? Marah sama orang tua. Marah-marah sama orang tua. Apalagi Galen, mana Galen? Kasih contoh dong dalam kehidupan sehari-hari itu perbuatan salah, tetapi kita masih sering lakukan. Lawi apa Lawi? Berbohong. Iya, pinter Galen, berbohong itu kerap anak kecil. Enggak mah, bukan aku loh mah. Bukan aku Pak, bukan aku. Padahal dia enggak ada orang lain. Mama papanya pasti tahu, cuman kita orang tua harus maunya anak-anak itu jujur. Sebenarnya sudah tahu. Gitu kan? Nah, itu contoh-contoh kecil aja. Suka berbohong, suka berantem, suka marah, suka nggak nurut sama orang tua, suka memaksakan kehendak. Pokoknya yang itu mah. Pokoknya nggak boleh kalau nggak besok ya Ma, besok pokoknya. Apa tadi di situ? Termasuk kategori apa itu? Mementingkan diri sendiri. Nggak boleh. Sudah mengerti firman Tuhan hari ini? Oh, Kak Tari berharap kalian mengerti. Karena minggu-minggu depan juga tetap berkaitan dan semua akan diperjelas lagi. Tadi apa upah dosa itu? Upah dosa itu maut. Maut itu hidup selamanya di dalam neraka. Padahal rancangan Tuhan kita hidup di rumahnya Tuhan. Di surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Siapa manusia pertama yang berbuat dosa? Ada yang tahu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Pinter semua. Manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa itu Adam dan Hawa. Cio aja anak kecil ngerti. Berarti dia waktu SKIC memperhatikan. Good Cio, terima kasih. Nah, dari Adam dan Hawa kita belajar. Hawa melihat apa perintah Tuhan di situ? Semua yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Begitu perintahnya? Buat pengetahuan. Salah. Perintahnya semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi hanya satu. Hanya berapa? Satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh. Tapi karena si Hawa memikirkan buah itu terus, nggak bisa tidur, kayaknya enak, kayaknya manis. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Tidak taat. Dosa apa yang dilakukan Hawa, Adam dan Hawa? Tidak taat. Nah, tadi kita belajar dosa itu semua yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Berarti tidak taat itu juga termasuk dosa.
Anak-anak kalau di rumah adik-adik harus taat kepada siapa? Mama, papa. Mama, papa. Orang tua. Tuh tahu semua. Papa. Orang tua. Betul. Pertama kita harus taat sama mama papa. Mama papa itu wakilnya Tuhan di hidup kita. Orang pertama yang harus kita taatin. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Kalau di sekolah siapa? Guru. Iya, guru kita. Lahir baru kita dengan Tuhan harus taat. Jangan bilang, bukan Tuhan aja kok mau taat. Nggak boleh kayak gitu ya. Enggak, aku nggak mau taat kok, bukan Tuhan kok bukan orang tuaku, nggak boleh. Oke? Kalau orang tua kita di rumah mendidik kita, mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus sebagai anak kita harus taat. Berat mungkin, ada yang berat kakak, berat. Semuanya nggak boleh kalau sama mamaku kak. Semuanya nggak boleh kak kalau sama papaku kak. Tapi Tuhan ajar kita lewat kita menghormati orang tua, kita juga menghormati Tuhan. Oke, dengar ceritanya hari ini? Sudah didengar? Sudah masuk? Sudah. Mengerti semua? Nah, minggu depan ada kelanjutannya lagi. Dan kakak yang selanjutnya akan menjelaskannya ya. Sekarang dengar tugasnya. Adik-adik semua ada buku Kingdom Kids? Yang kelas Madia aja, yang SKC nggak ada memang. Yang udah sekolah aja, udah kelas 3 ke atas. Ada ya bukunya Kingdom Kids ya? Ada. Ya, yang ada buku Kingdom Kids itu dikerjakan di halaman 24. Mengisi teka-teki silang. Jeremy ada bukunya Ada. Halaman berapa? Oh, good. Halaman 24. Semua punya bukunya ya? Aku sudah. Iya, sudah dikerjakan? Kalau ada bukunya nanti setelah selesai sekolah minggu supaya nggak lupa langsung dikerjakan. Mudah kok itu. Apalagi yang udah kelas 4 ke atas dan udah bisa tahu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Tentang pelajaran kita hari ini? Kak, nggak ada buku. Gimana? Nggak ada buku? Davina nggak ada buku? Yes. Davina belum beli. Siapa yang nggak ada buku nanti teka-tekinya di-share di grup. Nanti difotoin ya, di-share, dikerjain aja itu. Yang nggak ada buku nanti teka-tekinya di-share, Sudah buka. Kalau yang ada diisi terus difoto. Difoto kirim ke Kak Yesi. Difoto sama orangnya, dikerjain dulu terus difoto gini. Jawabannya difoto gini. Oke? Mengerti semua tugasnya? Kalau mengerti kasih jempol. Nah, kita akan selesai. Nanti Kak Tari minta tolong Kak Yesi untuk pimpin kita dalam doa. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita dan Kak Tari minta supaya kebenaran firman-Nya kita dengar, kita lakukan dalam hidup kita. Oke? Kita sama-sama belajar. Oke, mari kita berdoa. Yuk, ambil sikap doanya. Jangan senyum-senyum dulu, jangan ngobrol dulu.
Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami tetap menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang tetap mengikuti setiap perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena pasti sulit sekali untuk kami lakukan. Tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan dari Tuhan memampukan kami untuk kami tidak berbuat dosa. Berkati kami, berkati sekolah minggu kami, berkati juga kakak-kakak yang telah melayani kami. Tuhan, terima kasih. Berkati juga sekolah setiap anak-anak yang ada. Tuhan juga memberkati orang tua mereka. Biarlah kasih setia Tuhan dan sejahtera yang daripada Tuhan menjadi bagian kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, foto-foto.